Penduduk desa di kaki bukit itu bergantung pada hasil pertanian yang dipanen setiap 6 bulan sekali. Penghujung 1930, seorang tuan Belanda berniat membeli ladang-ladang penduduk dengan harga minim. Ini ditentang habis-habisan. Namun, si tuan Belanda tak buntu pemikiran dan merencanakan suatu hal. Dia berganti dan menjual seorang gadis Indo yang menarik perhatian penduduk. Barangkali hanya kebetulan, tapi sejak dia muncul di desa, hari para penduduk pernah siap. Mengikuti perjalanan penduduk menjaga tanah mereka dari Belanda yang angkuh. Apakah jiwa nasionalisme mereka akan kalah atau justru tuan Belanda yang akan menyerah? Inilah sejarah tuan tanah karya Tata Raja SMA Negeri 1 Alawa. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah banyak. Kemarin aku bawa ke pasar, aku keras loh. Wih, mantap Pak. Hasil jual biji kopiku laris manis. Bapak-bapak, minta tolong dong. Ada ular di ladang saya. Aduh, ibu, ada aja. Jauh-jauh datang kemari, ada perlu apa ya, Menor? Ini semua tanah yang kuat punya. Dari ujung sana sampai sana, 75 kod. Wah, tidak bisa, Menor. Ini tanah kebanggaan kami, sumber kehidupan kami. Tak bisa, Menor, bagi enaknya. Betul, Nenek. Bagi pula 75 kod itu terlalu sedikit sebanding dengan tanah kami yang subur, Nenek. Oh, goa-goa ini bicara. Tuanku perlu, tolong beri. Aku ini sudah baik hati. Tolong bayar. Kalau kalian tidak mau, jadi itu risiko kalian. Tapi wanita ini akan menjadi saya. Mau tidak akan gitu. Umurku udah tua begini, kenapa Bang Budi datang melamar ya? Lelaki tidak ditunggu-tunggu, cari yang lain aja. Tapi kan Bang Budi paling tampan, mau rajin. Kalau aku sih kepikiran pengen dipresenting lelaki Belanda. Janganlah
Mana mau sama kita yang hitam dan bodoh ini. Permisi. Kamu orang baru ya? Kok kamu ini agaknya seperti Belanda? Ayahku keturunan Belanda dan ibuku pribumi. Aku baru pindah ke desa ini. Boleh kalian membantu mengajariku cara mengurus ladang? Santai aja bicaranya. Kamu ini seperti Belanda aja bicaranya. Apa-apa begitu. Teman-teman, kemarin anakku pulang dan dia cerita kalau benar Belanda itu mau rampas tanah ladang kita. Benar itu juga, udah istrinya Pak Joko. Aku nggak jadi naksir laki Belanda kalau begitu. Hei, siapa namanya? Namaku Elis, panggil aku Elis saja. Ya, namanya Belanda sekali, pasti memang kaya. Dan ayahnya pasti kenal kan si menurut tukang curi tanah orang. Terus jangan begitu, kasihan curi-curi nyaman. Bagaimana kalau kita usut saja merah dan putrinya itu? Bisa tuh, aku kesal dengan putrinya seperti itu. Coba aja, aku yang dibilang tidak terlalu mahal. Aku kalian ini membahas Mayor Henry kan? Betul sekali. Bukan, aja tahu. Pokoknya kami tidak suka sama dia. Kita suruh saja seluruh warga desa datang ke rumah si Manar. Lalu kita usir dia dari desa ini. Ayo pulang, nanti kita dimarahin kalau terlalu lama. Hei kok pulang kemana? Rumahku ada di bawah kaki bukit. Ayo pulang Tuti. Anak jomblo mengikuti antar tuannya ke kota asmara. Seperti babang gelap tenang, asal membimbing ke awal. Pergi tak berpantang, hanya sendiri sisakan. Di bangku berseluruh debu, ku lepas wajah sendiri, bergerak roda tangannya laju, bawa tangisan patah hati. Di stasiun Mr. Collins, kali pertama aku menangis, sepi terakhir berlangkah. Aku cerita bersama.
kembalikan tanah kami. Dan kembalikan istri Pak Joko ke keluarganya. Kau singkirkan aku, dasar monyet. Sana, kebayang ke bukit. Baik, Noni. Kakak! Karena kakak sudah memberitahukan rencana busuk para pribumi itu, aku dan kakak sudah jadi ditawan. Untungnya para pribumi itu bodoh, tidak mencurigai aku. Saya Nyonya Meter, Ani. Jangan pedulikan dia, Kak. Kakak, kapan bisa pulang ke rumahnya? Tidak sekarang. Oh ya, Sabila. Aku harus segera pergi sebelum ada pribumi yang menyadari keberadaanku. Aku beralasan sedang sakit. Baik, Kakak. Ayo, cepat masuk. Baik, Nona. Kamu ternyata bisa membaca ya? Tidak kok. Aku hanya menemukan sebuah kertas milik ayahku. Tas ini lebih terpelajar dan dermawan daripada sudah milik terbit tanah orang. Aku permisi ya. Itu tinggal sendirian di bawah bukit. Tapi beberapa serdadu sering mampir membawa makanan. Jangan-jangan anak itu pelacur yang suka menggoda para serdadu. Untung saja suamiku bukan serdadu. Ini juga pakai kebaya mahal. Tentu saja pakai baju mana turun ke lapangan kerja musik. Apa yang beromplak dengan menar? Tapi baik. Gue juga tidak pernah bikin onar sejauh ini. Mau menunggu sampai titik kerabat. Betul, kita harus selidiki garis itu. Kalau sampai dia bersalah, kita bunuh saja dia. Kita harus adili para pengkhianat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus tangkap M itu.
siapa, santai saja, begitu lupa, lepas lelah. Hari sudah makin kejam, bersantailah, lepas saja. Papa, mengapa aku tidak membawa surat yang aku kirimkan? Ini sudah lama, Pak. Tenang saja, Sophia sayang. Mungkin karena kamu sibuk. Hei Manil, kami kembalikan anakmu. Hei, pasang kau itu merah. Kalian juga harus mati.
Jani, cara matikannya kayak apa? Ya, kalau tadi juga lama hidupnya. Tahu aku di sini kan mau. Bawa dulu sampai ke sana, sampai ke belakang. Panas tak kameranya kan? Tanganku kaku. Ayo. Mana? Betul lah. Luar biasa banget ya penampilan dari kelas awal tadi. Nah itu nah awal tuh nah. Tadi bisa. Oh. Ini kayak apa cara matikannya? Sudah loh nih. Mematikannya kayak apa? Karena mau. Aku nggak tahu. Awal dari penampilan tadi, kita bisa belajar bahwa semangat juang tak boleh padam. Betul banget, karena sekarang ruang kita melanjutkan perjuangan. Kita jadi generasi yang berprestasi dan membawa kebaikan bagi Coba tanya ke Abi. Terima kasih juga kami Sudah ada hidupnya tadi lah. guru dan teman-teman yang sudah